Kira-kira apa yang terjadi jika timnas Indonesia Muda harus bertemu Barcelona? Seperti yang kita tahu, Garuda Muda terbantai 3 gol dan hampir gak sempat untuk bisa menguasai bola sama sekali. Yang bikin penasaran, apa rahasia taktik Barcelona Juvenil A ini, hingga bisa sangat dominan? Ternyata mereka memakai taktik yang sebenarnya sangat sederhana, tapi ternyata juga sangat mematikan jika dimainkan dengan benar. Laga ini berlangsung dengan tempo cepat, di mana pada menit 26 tendangan gelandang Barcelona Brian Farinas berhasil membobol gawang Indonesia. Selanjutnya di menit 46 lewat prosesi corner kick, Alexis Olmedo menambah keunggulan tim tamu. Di menit 48 babak kedua, Guillermo Fernandes melengkapi pesta 3 gol El Barca. Pelatih Timnas Indonesia Bima Sakti, menyiapkan build-up serangan dari belakang dengan fullback mengambil posisi agak tinggi. Sehingga 2 bek tengah dan kiper Indonesia, masih unggul jumlah 3 pemain melawan 2 pemain depan Barcelona. Namun saat bola dialirkan ke samping, para pemain Barcelona langsung menjepit dan menutup jalur passing ketiga gelandang yang dipakai Garuda Muda. Akhirnya serangan pun terjepit dan Timnas Indonesia sama sekali gak bisa membangun serangan. Situasi berbanding terbalik saat Barcelona yang giliran melakukan build-up serangan. Garuda Muda memilih untuk menunggu di area tengah dengan formasi 4-1-4-1. Yang menarik di sini adalah bagaimana 2 fullback Barcelona berposisi hampir sejajar bek tengahnya, dan juga tidak di pinggir tapi agak masuk ke area tengah. Satu gelandang bertahan akan berada di ruang antara striker dan lini tengah lawan, 2 gelandang serang akan mengincar ruang antara bek dan lini tengah lawan. Penempatan posisi 2 fullback Barcelona yang lebih ke dalam, membuat 2 winger Indonesia juga ikut ke dalam. Hal ini membuat sangat mudah bagi para pemain belakang Barcelona melakukan passing ke winger yang di samping. Karena jalur passingnya memang jadi sangat terbuka. Rupanya Barcelona memang coba untuk membuatkan situasi 1 lawan 1 buat wingernya, melawan fullback Indonesia. Namun di menit kelima ini situasi tersebut masih belum berhasil tercipta. Di menit 7 saat winger Indonesia kembali ketarik ke area tengah, bek Barcelona langsung melakukan switch play cepat ke samping. Winger Barcelona akhirnya mendapatkan situasi 1 lawan 1 yang memang diincar, dan winger Indonesia pun gak sempat untuk membantu fullbacknya. Kemudian situasi ini berbuah peluang. Variasi lainnya dari skema menyerang Barcelona, yaitu jika fullback Indonesia terpancing bergerak melebar, dari belakang umpan terobosan akan dilakukan mengincar area belakang bek Indonesia. Barcelona juga mendapatkan peluang dari cara ini. Sementara tadi adalah skema serangan dari lini belakang ke winger, Barcelona masih mempunyai variasi serangan dengan memakai 2 gelandang serangnya. Saat 5 pemain di lini tengah Indonesia kurang disiplin menjaga ruang, bola dari belakang bisa diberikan ke gelandang serang mereka di ruang antar lini. Rupanya situasi ini memancing fullback Indonesia untuk menutup ke tengah, dan membuka ruang bebas bagi winger kiri Barcelona. Di situasi sangat bebas, winger Barcelona bisa mengirim passing akurat ke tengah dan terjadilah gol pertama. Karena timnya sama sekali gak berkutik, pelatih Bima Sakti pun akhirnya membuat perubahan. Di menit 37 dia coba untuk memperbaiki posisi striker dan winger kanan, dengan memasukkan Arhan Kaka dan Givari Lotra, untuk menggantikan Zulkifli Lukmansyah dan Reno Salampesi. Bima Sakti juga coba membenahi build-up serangan yang sebelumnya selalu gagal. Kali ini jadi lebih banyak rotasi posisi, seperti winger yang bisa turun untuk bertukar posisi dengan fullback yang lebih agresif naik. Kehadiran Arhan Kaka sebagai striker juga memberi opsi untuk passing ke belakang bek lawan. Di menit 41 kembali dengan fullback yang lebih agresif, serangan Garuda Muda bisa progres ke area Barcelona dengan cukup baik. Walaupun crossing ke Arhan Kaka gagal, namun shooting Habil Akbar hampir membuahkan gol. Namun sayangnya, beberapa menit setelahnya Barcelona justru menambahkan 1 gol dari prosesi tendangan sudut. Di babak kedua Garuda Muda gak lagi hanya menunggu, tapi mulai lebih berani untuk melakukan pressing bahkan sampai di kotak penalti lawan. Sehingga banyak situasi 1 lawan 1 di area tengah, dan ternyata pemain Garuda Muda belum mampu untuk mengimbangi. Gol ketiga Barcelona pun akhirnya harus terjadi.
Berikan bola daerah saja, mencoba menekan Garuda dari sektor sebelah kiri. Oh, hati-hati, bahaya kali ini Brandon kotak penalti. Di video sebelumnya, kita bahas duel taktik keren para penipu yang terjadi saat big match Persija Jakarta melawan Persebaya. Klik like dan subscribe, lalu nyalakan tombol lonceng untuk selalu dapat update terbaru dari channel Dribble 9 ini.